Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa basyir sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh keluarga besar yang hadir pada malam hari ini, keluarga almarhum Bapak Andi Kamiluddin Latif, Bapak Wakapolda yang saya hormati, dan semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah yang maha menyaksikan kita semua pada malam hari ini, Allah golongkan kita semua menjadi golongan hamba-hamba yang hakul yakin atas kemahakuasaan Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa terjadi di muka bumi ini selain daripada izin Allah. Dan Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mati ini menjadi pelajaran yang terbaik dalam hidup ini. Dan itulah hikmah kenapa manusia dimatikan satu persatu agar yang hidup mampu mengambil pelajaran. Menjadikan sebuah renungan agar menjadi hamba yang lebih dekat dan takut kepada Allah. Sampai kata Ibrahim bin Adham, ada 10 penyebab manusia hatinya mati sehingga setiap doa-doanya kemudian tidak diijabah oleh Allah. 2 di antaranya kata Ibrahim bin Adham, kau katakan mati itu pasti, tapi kau tidak pernah mempersiapkan bekal menuju mati. Sering kau antar jenazah saudaramu ke kubur, tapi kau tidak pernah sadar suatu saat engkau akan diantar. Seperti kau mengantar saudaramu hari itu. Setiap saat selalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi zikir ini dianggap biasa-biasa saja. Tidak punya makna apa-apa dalam kehidupan ini. Padahal ini zikir adalah zikir yang sangat luar biasa. 2 kata kunci sukses dalam hidup ini ketika kita mampu memaknai. Ini prinsip hidup. Kalau orang sudah berpegang pada prinsip ini, maka hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa banyak orang yang sombong dalam hidupnya? Karena belum berpegang pada prinsip innalillah. Kenapa banyak orang berat mengeluarkan sedekahnya? Karena belum berpegang pada prinsip innalillah. Kenapa kemarin di hari raya kurban banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban tapi tidak berkurban? Padahal mampu. Ya Tommy diharap di lorong nggak bisa membagi kupon, justru dia yang sibuk cari kupon. Saya lagi tolia ini. Biasanya aku dapat daerah, kalau saya ceramah daerah Pontiku, daerah Korban, ada Tongi, tapi kenapa ini jauh pergi di jalan Sempra. Kalau banyak ustaz kenali di beliau karena dia saja. Kalau daerah yang penting daerah sana, saya baru kaget. Ternyata biar saya pernah lolos tuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tuh diharap di lorong nggak bisa bagi kupon, justru dia yang berteriak, adakah kupon, ada kurasiri. Seharusnya kan kau yang bagi, karena kau yang diberikan kemampuan. Selalu jawabannya orang apa? Tidak mampu Ustaz. Bukan tidak mampu. Tidak ada kemauan untuk memampukan diri. Iya betul. Karena agama sudah kasih keringanan. Tidak mesti satu keluarga itu 1 ekor sapi. Tidak mesti. Boleh 1 ekor sapi 7 keluarga. 7 keluarga yang saya maksud. Bukan 7 orang. Boleh 7 keluarga.
Kan ada orang juga salah paham. Ada orang salah paham. Tahun ini bapak suaminya dulu nak kasih masuk. Tahun depan istrinya. Malah tidak mesti. Boleh tiap tahun. Nama keluarganya, nama suaminya, dan keluarganya. Kan begitu. Jadi bukan karena tidak mampu, tidak ada kemauan untuk memampukan diri. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah prinsip hidup. Yang tidak pernah merasa memiliki tapi dititipkan. Hidup ini jangan pernah merasa memiliki tapi dititipkan. Makanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ menyampaikan apa? Coba lihat bagaimana falsafah hidupnya tukang parkir. Tukang parkir walaupun mobil jelek yang terparkir di lahan parkirnya, tukang parkir tidak pernah minder. Mobil cantik, mobil mewah yang terparkir di lahan parkirnya, tukang parkir tidak pernah sombong. Bahkan ketika mobil itu satu persatu diambil oleh pemiliknya, tukang parkir tidak pernah merasa sedih. Mungkin ada tongji yang sedih kalau tidak dibayar uang parkirnya. Kenapa tukang parkir demikian? Karena tidak pernah merasa memiliki, dititipkan oleh yang punya. Untuk apa sombong sementara yang punya cuma dititipkan? Buat apa minder kalau kendaraannya tidak bagus? Padahal bukan kita yang punya, hanya dititipkan. Buat apa merasa sedih ketika diambil oleh pemiliknya? Hanya karena cuma titipan saja. Begitulah kehidupan ini demi Allah. Namanya titipan, sifatnya pasti berakhir. Namanya titipan sebentar. Namanya titipan cuma sementara. Namanya titipan ada masanya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap manusia itu dipergilirkan masa waktu oleh Allah. Maka tidak usah terlalu bangga. Mau bangga karena apa? Baju yang ibu kenakan hari ini tunggu. Ada masanya ibu tidak mau pakai itu baju. Berakhir masanya. HP yang kita pegang hari ini tunggu 2-3 tahun ke depan. Tidak mau pakai itu HP. Lagi ada keluaran baru. Tidak tonji Ustaz. Bila mana paling HP yang komunikator. Komunikasi dan center. Nah, ada orang mau pakai. Gengsi. Mau bangga karena apa? Popularitas, karena terkenal, ada masanya. Coba lihat para artis yang dulu hebat di masanya, jaya, sekarang jatuh miskin. Berakhir masanya. Namanya cuma titipan, pasti berakhir, tidak lama. Tidak usah bangga. Sekarang orang gampang viral, gampang terkenal. Dipukul viral. Memukul lebih-lebih. Gampang sekarang viral. Dan semua yang viral itu tidak lama. Masih ingat dulu Norman Kamarum? Tidak lama aja. Hilang. Terakhir ada Reza yang mirip suaranya nih Ardila, hilang toh. Rara si pawang hujan. Mulai ini tidak kelihatan gara-gara tidak pernah hujan. Mau bangga apa? Tidak ada. Popularitas terkenal tidak lama. Di Indonesia ini agak aneh-aneh sedikit. Ada yang biasa dikasih viral, tapi menurut kita semua tidak ada manfaatnya. Tapi diundang oleh toko-toko, diundang dari sini ke TV1 ke TV yang lain. Masih ingat dulu Fajar, hanya gara-gara menangis dia. Menangis dia. Hanya yang undang ya. Ingat sebelum Fajar, ada yang lebih hebat sebelum Fajar. Cuma kalimat ini yang dia keluarkan. Yang menurut kita kalimat ini tidak mendidik untuk anak-anak kita. Tapi terkenal. Kamu nanya. Gara-gara kamu nanya. Saya ingat 4 minggu yang lalu saya jemput anakku di sekolah. Lama nih saya tunggu di bawah anakku. Tiba-tiba ada yang keluar anak. Temannya mungkin lah. Saya tidak tahu kelas berapa. Jadi saya tanya itu anak. Agak lucu saya lihat. Mungkin baru kelas 1. Saya tanya. Kelas berapa Kina? Saya harapannya jawabannya. Kelas begini om. Ini tidak. Kelas berapa nak? Kamu nanya. Tidak nanya perasaan. Aku bilang kadang kemana kan ku date. Lihat itu sekarang. Nah mendidik. Anak itu hubu taklik. Apa yang sering dia dengar. Apa yang dia lihat. Mudah dia tiru. Itu anak. Agama kita menyebutnya hubu taklik. Istilah kita copy paste. Maka hati-hati memperdengarkan dan memperlihatkan yang tidak baik untuk anak. Karena anak itu mudah meniru. Hati-hati. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mau bangga apa? Pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak lama itu jabatan. Kedudukan tidak lama. Wakapolda sebentar aja.
Tunggu nanti Kapolda. Tidak lama itu pasti naik. Malah lagi. Doa itu komandan. Ya kan? Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sesaat, sebentar itu jabatan. Makanya wahai para pejabat tidak usah bangga. Ingat waktu dilantik. Ada yang baca SK masa bakti. Ada masanya. Makanya kalau ada acara apa saja, ada pejabat. Tidak dibiarkan itu duduk di belakang. Gelisah orang kalau tidak ke depan. Kenapa? Ada yang dihargai di dalamnya. Apanya? Jabatannya. Coba pensiun baru datang. Ada teman kepala dinas di belakang. Bilang yang satu, suruh masuk. Yang bilang satu, iya. Kenapa tahu? Pensiun. Iya, pensiun. Habis masanya. Nah, makanya ketika punya jabatan dan kedudukan, ketika ada orang yang punya jabatan, kedudukan, tapi digunakan di jalan kebaikan itu jabatannya, demi Allah, pensiun orang masih hargai. Kenapa? Bukan jabatannya yang dilihat. Apanya? Kebaikan yang pernah dilakukan selama menjabat. Itu. Makanya ibu bapak manusia ketika dia diantar ke kuburnya, berapa yang mengantar ibu? Bu, berapa yang mengantar? La ilaha illallah aja. Ini jawabannya 3. Saya tidak bertanya berapa orang yang mengantar. Siapakah bisa hitung kemarin yang mengantar? Tidak ada. Ya. Yang mengantar 3, 1 harta mengantar. Yang punya mobil, mobilnya mengantar. Tinggal mobil pulang. Gigi palsu saja dilarang ikut. Wah, lagi keluarga mengantar. Istrinya, anaknya, kerabat, karibnya mengantar. Tapi tidak ada yang tinggal. Mereka hanya menyisakan kesedihan saja. Istri biar bagaimana sayangnya istri ketika meninggal suaminya, tidak ada istri yang rela dikubur bersama suaminya. Tidak ada. Kecuali Vanessa Angel. Kamati Tony. Makanya itu sebagian perempuan, kalau meninggal suaminya 2 gitu lakukan. Kalau tidak setengah mati, teriak pingsan. Tapi pingsan teriak, pingsan, teriak, pingsan. Dan saya belum pernah lihat suami meninggal, istrinya pingsan suaminya. Pernah lihat suami pingsan, Bu? Tidak pernah. Berarti tidak sakit itu hatinya suami. Sakit oke, tapi dia sembunyikan. Karena saya ceramah takziah. Ya. Yang mana masuk. Sengaja saya berdiri di sini. Kenapa? Tidak mau menghalangi yang datang terlambat. Sehingga saya suka. Saya tidak mau berdiri pas pintu masuk. Karena tidak mau menghalangi yang datang terlambat, apalagi yang bawa kantung. Kantungannya harus sampai ke dada. Itu sebentar mau dibawa. Pernah kan ceramah baru 5 menit ceramahku lewat di depanku hol. Ini tadi. Olan itu tah? Penting itu di dosnya itu di kantongannya biar dari jauh. Tidak lama kemudian datang kader Jawa Tamala Jua Amanda. Menyusul memelama Donadon. Datang Adi Jaya, Cecil, Donaldson, Kendi, Kedeina, Rojo, Rodisdai, Boluram, Bundam, Putri Asuhan Haji Dharma. Boluram tadi mendominasi yang masuk Boluram. Bilang dalam hatiku salah satunya ini sebentar ku bawa pulang. Keluar menu parkiran biasanya diikuti dari belakang balik ada. Dalam hatiku barang tidak ada jatah. Sampai di mobil satu lama aku buka mobil siapa tahu ada atau tidak naliak tidak ada. Jalan 5 meter ada yang kejar. Angkat kaca kenapa kenapa sekali pulang. Dalam hatiku dari tadi sampai nasinya lendos. Plastik Holland dos broci. Kebuka isina fanada endah. Yang kita tersinggung percaya. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada diusahakan.
Sebentar kalau saya keluar nah belum ada yang ikuti, tolong jangan ada yang teriak. Biasa tuh ada teriak, Ustaz, tidak ada ikuti. Ada yang luta kantongan, jangan, tidak enak sama keluarga. Siapa tahu tidak ada di saya baru begini. Jangan. Saya bilang sama itu bapak biasa kalau ada yang teriak, aku bilang pada apa-apa. Disyukuri alhamdulillah. Disyukuri alhamdulillah kalau ada. Kalau tidak ada tolong cerita. Bahaya. Minta maaf, lupa jadi pengalaman seandainya tidak lewat tadi. Jadi hadirin, keluarga hanya menyisahkan kesedihan saja. Sedih keluarga. Sedih itu sunnatullah. Sedih itu sunnatullah. Sudah pasti orang yang ditinggalkan oleh keluarga yang amat dia cintai, pasti dia menangis. Pasti menangis. Dan orang yang menangis itu, kata Nabi, menangis itu adalah rahmat bagi hati yang sedih. Orang yang menangis, air mata menetes atau tidak, Ibu? Menetes. Maka tolong tidak usah lagi ada orang yang suka menegur. Ketika ada istri yang memeluk jasad suaminya, anak yang memeluk jasad orang tuanya, kemudian ada yang tegur, menangis bina, tapi jangan kasih kena air mata. Biasa dengar bicara begitu. Tidak boleh dikasih kena air mata yang meninggal. Iya, Bu. Bukan biasa dengar, kita mentungkapan biasa bilang. Saya tanya itu Ibu, kenapa dilarang orang kasih kena air mata yang meninggal? Dia bilang disiksa yang meninggal. Dalilnya, aku dengar tonji Ustaz. Tidak ada, ini orang terlalu banyak pintar bicara agama, nah sota-sota aja. Sama kemarin perdebatan Idul Adha, saya orang tidak ada ilmu, nah semua hebat berdebat. Iya toh. Padahal sudah ada gambaran ulama, bahkan ulama-ulama kita mengatakan ini ada dasarnya, ini juga ada dasarnya. Dia sih bahagia di masjid kan. Berdebat gara-gara begitu si gea-gea. Ya usah pusing. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah ketika keluarganya niyah atau meratap, itu yang menyebabkan disiksa. Yang meninggal dunia karena keluarganya meratap. Itu. Niyah, meraung-raung, meratap. Ini yang haram. Tak boleh. Istri menangis di kepalanya, suaminya datang, tetangganya melayat, Assalamualaikum, salam masuk. Tidak ada di bapaknya. Sabar sekali di bapak. 30 tahun gak sama-sama tidak pernah marah sama saya. Saya selalu marahi. 30 tahun gak sama-sama tidak pernah lebih besar suaranya daripada saya. Wih, pendiam ini suamiku. Biar saya apa, tidak pernah bilang-bilang. Aku suruh masak-masak, aku suruh mencuci. Dalam hatiku istri durhaka. Ini semua milik durhaka, dan bilang dirinya lebih rewa daripada suaminya. Hati-hati istri yang lebih besar suaranya daripada suaminya. Cukup itu yang dia lakukan. Bebas tes masuk neraka. Bebas tes masuk neraka. Dari tes bilang suami dilempar. Kalau suami boleh suara 10, tolong ibu dibawanya. Jangan suami 5, kita 10. Bagus di pertanyaannya suaminya. Ma, kau lihat di mana baju kemeja merahku? Adanya itu di lemari. Tidak ada di lemari, kita cari nih. Tidak ada, kita memang tahu kalau ada kita cari, tidak pernah kita dapat. Sini saya cari ada ular, tapi tomat. Yang saya begitu bodoh. Kenapa ketahu ibu kita nak kena? Tidak boleh. Meninggal suami tak menyesal tonjaki, masih mending kalau meninggal. Kalau nak tinggalkan kita. Dibawa lari sama Lydia, mau kayak apa? Jadi kinang. Makanya saya bilang ibu-ibu. Berarti tidak nonton ini. Siapa dibilang Lydia? Layangan putus. Tidak nonton yang anak budaya. Ustaz lagi nali. Siapa dibilang Lydia? Layangan kepa. Ada itu dulu film Layangan kepa. Yang online itu. Saya kok tunggu lah yang putus 2 ini. Hati. Makanya ibu itu semakin tua, semakin perbaiki pelayanan sama suami. Perawatan ibu. Jaga penampilan. Jangan selalu bilang tua makin moki apa, enggak bisa. Semakin tua perawatan. Saya kok bilang mantun sama mamanya ke klinik kok. Tuh jenah. Ke klinik, itu Tony juga dicarikan kok. Iya toh. Betul. Saya begitu. Saya mentau lagi cari kliniknya mana bagus.
Supaya saya tidak jadi kalkulator. Kelakuan laki-laki kotor. Karena hati-hati, Bu. Sekarang pelakor sudah buka cabang di mana-mana. Waspada. Dan pelakor tidak pandang bulu. Mau tua, mau muda, yang penting cuan, cuan, cuan. Makanya para laki-laki tidak usah terlalu percaya diri. Seandainya tidak ada wanita itu tidak mau gitu pelakor. Jangan pikir gagah ki mau pelakor. Tidak ada wanita kata pelakor, I'm sorry, goodbye. Tapi biar jelek ki kalau banyak wanita. Makanya ingat ki sama-sama ki mamanya berjuang dari nol. Sampai bisa berada di titik kesuksesan itu. Makanya dia bilang istri, itu paling kusuka cerah mata. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, biar Tommy spontanitas Tom gitu. Saya kucuekin. Spontanitas sudah terbiasa sama saya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin, harta mengantar, wa ahlihi, keluarga mengantar. Tapi yang mengantar yang ketiga kemudian tinggal menemani adalah amal. Makanya gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, dua nama baik atau nama buruk. Ibu bapak pernah berdoa, ya Allah panjangkan umur kami. Pernah berdoa begitu? Apa maksudnya itu doa atau tujuannya? Supaya ditambahin 60 tambah 10 jadi 70. Panjang umur itu bukan berbicara tentang angkanya, tapi berbicara tentang kualitas. Karena kalau perkara angka itu sudah ketetapan. Makanya dalam agama kita itu ada dua takdir. Ada yang mubran, ada yang mu'allaq. Mubran itu mutlak, ketetapan yang tidak bisa dirubah. Makanya Allah sampaikan, kalau ajalnya datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Tetap. Tidak bisa. Makanya tidak ada di agama kita mengajarkan doa menunda mati. Tidak ada. Karena mati itu angkanya adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dirubah. Lalu panjang umur itu berbicara tentang apa? Kualitas dari angka tadi. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, sering muncul dua pertanyaan. Meninggal gitu ibu ini. Apa muncul pertanyaan pertama? Sakit apa? Orang selalu berpikir mati itu identik dengan penyakit. Ada orang tidak sakit mati, nah cari-cari penyakit. Baru-baru kejadian, ada keluarga yang meninggal. Sementara sholat Idul Adha, dia yang membacakan tuntunan sholat Id. Baru dia bilang rakaat pertama, diperintis sana. Rakaat pertama, 7 takbir. Beliau duduk, kemudian meninggal dunia. Ada yang datang waktu melayat. Saya tanya keluarga, sehat? Gak pernah ada riwayat. Jantung ini. Jantung. Nah bilang yang satu, kalau begini bukan jantung. Pecah pembuluh darah. Kenapa sana orang ada sakit? Seakan-akan orang selalu berpikir mati itu identik dengan penyakit. Tidak ada urusan. Seandainya gara-gara sakit orang meninggal, tidak ada. Mati semua orang. Justru yang selama ini lebih banyak yang meninggal penjaganya daripada yang sakit. Iya kan? Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada urusan. Dan hilangkan berprasangka buruk bahwa orang yang lama sakit itu disiksa oleh Allah. Tidak ada itu. Karena sakit itu, penyakit itu adalah tanda kasih sayang Allah, bukan tanda kebencian. Makanya dalilnya, siapa yang melalui penyakitnya dengan tabah, maka digugurkan dosa-dosanya seperti gugurnya dedaunan. Penggugur dosa. Justru hati-hati orang yang tidak pernah sakit, karena itu tanda Allah benci. Adakah manusia yang dibenci sehingga tidak pernah dititipkan sakit oleh Allah? Ada. Saking dibencinya tidak pernah dititipkan penyakit selama hidupnya, termasuk sakit gigi. Tidak pernah dia sakit gigi, padahal kan sakit gigi penyakit yang paling dramatis. Karena penyakit yang tidak butuh penjenguk. Kalau ada keluarga sakit giginya, jangan gitu dijenguk. Biarkan Tommy. Kenapa? Karena dia tidak butuh motivasi sembuh. Jadi kan kalau penyakit lain kan datang dikasih motivasi, kuat ke sabar insya Allah bisa sembuh. Orang segini jangan pakai kuat ke hadapi insya Allah sembuh itu sabar. Oh, orang ya kan.
Luar biasa ini. Barusan ini malam saya total kini kami rame. Ada tom produser. Wah, gue produser yang baju putih. Mantap tau. Ampang gue cara mata siak aman. TV mana ini? Kirim kan videonya. Mantap tahu. Tidak pernah paling begini. Biasa ustaz kayak yang bawa kamera. Kirimkan mana? Oh, di YouTube. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ini begini, daripada yang ada yang siaran langsung, tidak fokus dengar ceramah. Nah, semua HP-nya begini, baru tidak ada tonji penonton. Nah, baru rugi, bisa diskota. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Makanya hadirin, siapa yang tidak pernah dititipkan penyakit selama hidupnya? Fir'aun laknatullah alaih. Jadi Fir'aun selama hidupnya tidak pernah dititipkan penyakit oleh Allah. Jadi kalau ada yang mengaku ini malam tidak pernah sakit, saya curiga. Bisa jadi keturunannya Fir'aun. Hati-hati. Terakhir. Saya kalau ceramah selalu bilang yang terakhir. Teringat guru saya waktu masih Pildakil. Jadi Ustaz Milul dari cilik di TV One. Waktu itu saya ceramah di Tangerang yang sudah celduk. Almarhum Sasahrul Syah bilang sama saya, Nanda kalau Nanda ceramah kemudian banyak jemaah yang ngantuk, bilang aja yang terakhir. Karena biar bagaimana mengantuknya kalau dengar yang terakhir pasti bang. Yang terakhir padahal 10 kali jikulah. Pernah kak ceramah, batiku bilang yang terakhir tidak bangun-bangun. Hebatnya itu orang di depanku lagi. Anak-anak umur 5 tahun. Tapi saya tidak pernah kecewa kalau saya ceramah kemudian ada yang tidur. Nah, ini yang saya mau bahas itu ada video yang tak potong itu yang undangan. Saya tidak pernah kecewa karena tidur itu tidak dibuat-buat. Yang paling tidak enak kalau ceramah baru orang sibuk main HP. Kalau sekali-sekali gini latih HP-nya ada masalah ini lama tuh ceramah tidak pernah nangkep kepalanya. Kemudian saya komen di sini, saya ceramah di bawah, saya main HP di bawah, kok ceramah di atas. Kalau mau kita datang main HP, tak kalian tidak usah main datang karena kita tahu takziah itu ada ceramahnya. Karena kalau tidak ada ceramah ini bubar ke orang. Coba ikut tutup bubar begini. Jadi kalau mau kita datang main HP atau mau kita setor muka sudah ceramah baru masuk ki. Sibuna. Ya, baru aku sudah cerita jatuh di HP. Begitu hati-hati. Dulu orang kalau mau tidur suami istri apa pengantar tidurnya? Cerita. Apa yang dicerita istri? Masalah di rumah tadi pagi di pagi. Suami apa yang dicerita? Masalah di kantor. Tadi susah pong itu bos, itu komandan, banyak sekali maunya. Dia bilang istrinya capek kami kurasa dengar Pak. 1 minggu judulnya sayang bos taman. Dari kurasa baik itu bos. Saya masuk kalau kita tidak suka bangun maki baru doakan supaya dimutasi cepat. Bahaya bosnya mau mutasi. Sekarang suami istri kalau mau tidur saling membelakangi. Terdiam 1000 bahasa pegang HP masing-masing. Bayangkan sore istrinya bikin kopi, tidak nak kopi, bikin cetki. Nah di belakang jin. Mah, buatkan dulu kopi. Nah di belakangnya. Hadirin terakhir. Lalu apa yang kita cita-citakan? Jadi panjang umur itu tidak berbicara tentang angka. Tapi kualitas. Makanya ada orang sering bertanya kalau ada yang meninggal, berapa umurnya? Ya, 85. Woi, panjang umurnya tahu. Berapa umurnya? 20. Pendek juga umurnya ini. Ukuran panjang dan pendek bukan angkanya. Sekali lagi. Tapi kualitasnya. Saya kasih contoh supaya paham. Bapak Ibu tahu Sultan Hasanuddin? Tahu. Anak-anak tahu Sultan Hasanuddin? Tahu. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini letting sama Sultan Hasanuddin? Nggak ada toh. Adakah yang dapat di Sultan Hasanuddin di sini? Kenapa paling ditahu? Inilah yang menjadi rahasia. Tahun berapa Sultan Hasanuddin wafat? Datokku tidak ada apa ki. Karena Sultan Hasanuddin itu apa tahun 1670, umurnya tidak 100 tahun, 39 tahun. Tapi kenapa sampai hari ini anak-anak pun tahu tentang Sultan Hasanuddin? Ada cerita Ustadz, iya. Tidak mungkin dicerita kalau tidak ada sesuatu di dalamnya. Sampai hari ini namanya masih hidup, orangnya telah tiada, telah wafat.
Karena di balik nama itu ada jasa dan kebaikan yang pernah dia lakukan. Sehingga panjang umur itu hakikatnya adalah kebaikan yang dikenang walaupun orangnya sudah tidak ada. Jadi lama bagi meninggal, tapi masih selalu dikenang kebaikannya. Luar biasa dulu itu almarhum waktu hidup. Luar biasa itu. Maka itulah yang disebut dengan panjang umur. Urusannya masih panjang, tapi orangnya sudah tidak ada. Makanya buat amalan yang cerdas. Mana amalan cerdas itu? Walaupun setelah tiada, tapi amalan itu masih selalu dikenang oleh orang-orang. Itulah amal yang cerdas dalam kehidupan ini. Makanya saya kalau pergi ceramah kuliah, kalau banyak orang datang, berarti orang baik ini yang meninggal. Pernah ke ceramah 10 orang, 2007. Saya bilang MC, dimulai Ustaz Dik, saya mau diceramah. Saya juga kepala lihat jamaah kalau 10 orang. Dia bilang, saya khawatir Ustaz ini yang 10 bulan juga. Kenapa? Dia bilang, ini almarhum. 2 mami di sini bukan musuhnya. Besar-besar. Makanya kebaikan. Umurnya cuma 20 tahun. Tapi 1 tahun terakhir sebelum dia meninggal dunia, ada jasa yang pernah dia lakukan. Itu yang dikenal. Kebaikan. Makanya orang mau mati, akhir hidupnya adalah husnul. Apa itu husnul? Husnul itu sama dengan husna, husni, hasmi, hasna. Baik. Jadi kalau ada namanya hasna baru kodisipa, salah nama. Husni baru gigi lantang kacikor parogalam paku jambatan, salah nama. Husnul itu baik, khatimah itu penutup, akhir penutup, kesudahan, penghabisan, mati yang baik disebut husnul khatimah. Kalau buruk sebaliknya namanya su'ul. Lalu apa kiat kita untuk meraih husnul khatimah? Kalau angka tadi adalah mubran, maka caranya adalah mu'allak. Mu'allak itu masih bisa Allah merubahnya dengan ikhtiar, kekuatan doa. Karena doa itu adalah kekuatan yang bisa merubah takdir. Kalau mubran, tidak bisa pakai doa. Contoh yang mubran mutlak. Siang malam itu mubran, takdir mubran. Tidak bisa ke setengah mati berdoa, biar setengah mati berdoa, ya Allah kasih malam terus, tidak usah siang. Tidak bisa, ini sudah mutlak. Mubran. Tapi cara mati kita masih bisa diminta dengan kekuatan doa. Makanya dianjurkan dalam agama kita untuk selalu meminta. Allahumma inni nas'aluka bihusnil. Jikalau kelak hidupku berakhir, ya Rabb, akhiri husnul khatimah. Diminta saja, nah belum tentu, apalagi tidak diminta. Karena tidak pernah sholat. Iya kan? Boleh mendoakan saudara kita semoga husnul khatimah? Boleh? Boleh. Mendoakan orang lain dengan kebaikan sebuah kemuliaan. Tapi berdoa semoga husnul khatimah, itu ditujukan untuk yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Kita mati berkomentar, semoga husnul khatimah. Apakah maknanya semoga? Sudah terjadi atau belum? Belum atau sudah, Bu? Belum. Belum terjadi karena baru dibilang semoga. Kalau mati sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Kenapa baru berdoa semoga husnul khatimah? Contoh, ada telepon, meninggal Kiai Jia Kodong. Nah, ada kita di Maghrib, iya, di Dago di Nusantara. Sama cewek. Jadi meninggal yang cewek, jadi bilang Aji. Dijawab sama keponakannya, innalillah, semoga husnul khatimah. Kenapa semoga husnul khatimah? Nah, jelas matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu kalau kita mau berdoa, cukup doanya. Semoga diampuni dosanya, diterima amal kebaikannya. Itu doanya. Sama aja kalau ada orang wisuda update status. Pasang foto toga. Setelah 4 tahun berjuang, akhirnya diwisuda juga. Komentar temannya, selamat ya atas wisudanya. Saya doakan semoga lulus. Orang lulus ini tidak diwisuda kalau tidak lulus ini. Sama dengan doa semoga husnul khatimah. Terakhir. Biasa ini berakhir, tapi kan ada Pak Wakapolda jadi tambah-tambah. Ada harapan toh. Minimal diambil nomornya Pak Wakapolda. Ngambil ton nomor. Makin.
Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Makanya hadirin, apa kiat yang kedua untuk meraih husnul khotimah? Kalau innamal a'malu bil khawatim. Kalau Allah menilai amal itu tergantung penutupnya, maka kata Imam Al-Ghazali, kecenderungan manusia itu mati, bagaimana model akhirnya dia mati? Tergantung kebiasaan. Itulah kenapa Nabi mengatakan cerdas bagi orang yang selalu mengingat mati. Cerdas bagi orang yang selalu mengingat mati. Di mana letak kecerdasannya? Karena dia akan pandai mengatur hidup langkah dan perbuatannya agar tidak salah melangkah. Karena kata Imam Al-Ghazali, kecenderungan manusia mati itu tergantung kebiasaan. Hati-hati membuat sebuah kebiasaan. Karena banyak orang mati dalam kebiasaan. Menjaga sholatnya, menjaga waktunya di masjid. Maka betapa banyak Allah perlihatkan kepada kita orang yang meninggal sementara sholat, orang yang meninggal di masjid. Banyak terakhir ini. Terakhir Prof. Ahmad Tolah yang di Minasaupa, yang mau sholat subuh. Darun Naim, Antang, Nipa-Nipa, yang beredar videonya yang viral, seorang bapak yang hendak sholat subuh, tapi sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, belum salam, kemudian dia terjatuh meninggal dunia. Meninggal dalam kebiasaan. Rajin baca Quran. Terakhir seorang ustazah di Jakarta Selatan yang videonya viral. Sementara mengucap wa ilahukum ilahu wahid, kemudian terjatuh meninggal dunia. Meninggal dalam kebiasaan. Hati-hati kalau kebiasaan kita maksiat kemudian berakhir kehidupan kita. Na'udzubillah. Kalau selamanya hidup ini kebiasaannya maksiat, ganti dengan kebaikan. Dengan sebuah harapan. Itulah yang menjadi penutup daripada kehidupan kita. Hobi balap motor, banyak orang mati di jalanan balapan tunggal, tidak ada lawan. Hobi main domi, pas bilang pas mati Tom. Ada mami orang tunjuk, ada tong itu sementara ceramah mati. Bilang kenapa bisa? Mau dikontak mulutnya main. Kira-kira Pak Domi karena balik. Hobi zikir, hobi ibadah, mati dalam keadaan zikir. Mati dalam keadaan ibadah, tergantung kebiasaan. Maka yang kita cita-citakan adalah izkariman au mutsyahidan. Karena orang yang matinya baik, malaikat mencabut nyawanya, memberi salam malaikat. Buka Al-Quran surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ketika malaikat mewafatkan manusia itu dalam kebaikan, maka malaikat berkata kepadanya, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Selamatlah kamu, masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Terhadap apa yang kau lakukan dan apa yang telah engkau kerjakan. Tersenyum karena malaikat sudah memperlihatkan surga untuknya. Insya Allah kita semua mati dalam kebaikan. Terakhir. Lalu apa cita-cita kita? Izkariman au mutsyahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada orang yang tidak mau meraih kemuliaan hidup. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan hidup. Itulah yang kita minta dalam kehidupan kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mau bahagia di mana lagi? Cukup milik dunia akhirat. Maka doa ini disebut dengan doa sapu jagat. Yang sampai tahu doanya tidak tahu namanya. Ada juga anak-anak pas ijab kabul, anak muda di ijab kabul ditanya sama Pak Imam, coba biasa baca Quran? Biasa aja Pak Imam. Coba umul Quran? Dah hafal Pak Imam. Al-Fatihah? Dah hafal juga. Alhamdulillah, kalau itu saya hafal Pak Imam. Sama aja. Kami itu jamaah yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya kan kalau bawa jamaah, saya bilang sama jamaah, kalau jamaah umrah, sebentar kita akan tawaf. Tawaf itu berbeda, umroh haji itu berbeda dengan sholat. Sholat itu diikat dengan rukun qauli dan rukun fi'li. Berbeda fi'linya, berbeda qaulinya, maka tidak sah sholatnya. Tetapi umroh haji itu tidak diikat dengan bacaan, yang diikat hanya gerakan saja. Maka kalau tawaf sebentar, tidak ada kewajiban bacaan ini dibaca, kewajiban pertama, putaran kedua, ketiga, sampai ketujuh. Tidak ada itu. Bebas. Oh, bukan teman. Malu-malu teman. Satu pipa. Masa kau, masa satu pipetnya dua? Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ketentuan bacaan. Bebas.
Apa paling dibaca Ustaz? Berdoa sesuai dengan keinginan, pakai bahasa sendiri. Itu jauh lebih baik. Daripada setengah mati baca buku yang digantung di leher. Apa ini? Mau berdoa atau mau membaca? Iya kan? Mau berdoa atau mau membaca? Kita ini mau berdoa. Di hatinya doa minta anak, yang baca doa naik pesawat. Bila mereka salah sambung. Saya kalau biasa bawa jamaah baru fokus sama buku, simpan di buku. Tadi bilang kenapa memang kan dibagikan. Cocok tahu yang mana. Kemudian saya bagikan gitu, nanti kita charles and travel, gara-gara tidak ada buku. Bagus yang boleh ustazkan. Tidak ada buku nah. Bukan dipromosi Pak. Yang salah kalau saya sebut merek, baru promosi. Seandainya saya bilang ada travel pun namanya Al Jazeera, siapa tahu mau berangkau. Itu baru promosi. Yang mau bintang 3, bintang 5, daerah bintang 7 lah. Ya, itu baru promosi. Sama tahu ada ambil nomor sebentar. Ya. Saya bilang, saya kan kalau bawa jamaah tawaf, 2 gadis pegang kiri, 2 gadis kanan, 2 gadis belakang. Gadis darah giginya. Itu kalau bawa ke orang tua, itu nenek-nenek, di sini mami semua. Mulai jamak kayak begini, mulai bilang, apa jika kamu anakku jatuh. Biasa kalau aku bawa ke mamanya, aku tanya, enggak cemburu aja, karena bilang ambil. Dan kenikmatan tersendiri itu kodong kalau bawa orang tua. Saya suka itu. Yang pentingnya kini nenek-nenek yang nganu. Yang nggak bisa mijalang apa. Karena apa kodong? Pas di bandara, saya pikir ini, saya tidak tahu. Anak-anak yang tahu di kantor bahwa ini yang berangkat ini. Pas di bandara, datang anaknya. Titip mamaku di. Masuk lah. Nggak berangkat. Yang mana mama kita? Yang ini. Sendiri itu berangkat. Tidak ada anak. Tidak ada Ustaz. Begini jalannya. Tuan baru sakit, bengkak kakinya, gula, penuh darah. Gula kodong, darah berdarah gitu bengkak. Ya Allah ya Rabbana, saya mau simpan satu kamar dengan jamaah lain, kan tidak enak sama jamaah. Bilang Ustaz, karena titipkan di parutusan. Untuk sama jamaahnya, jadi saya ambil di kamarku satu kamar. Nggak ada masalah, namanya nenek tadi kodong. Mau dia apa? Jadi kalau surat di bawah Tommy berdoa sama mamanya, masa mau kau? Ya masalah, kalau ada mau kurus pergi ke sama mamanya, mau tunggu itu. Ada. Ku bilang, nih kalau sembahyang ku bawa ki. Ku ambil tangki makanan. Ini gambar diriku. Ada urusanku. Ada juga telepon jamaah hilang. Mau ku jemput jalan kaki orang. Dia menangis. Kita bilang bawa kak. Nanti hilang. Siapa mau ambil ki? Rugi anak. Aku bilang, pulangku tanya anak di kantor jalan, aku lagi terima begitu baru ada pendampingnya. Kalau ada pendampingnya baik, ini kurang dana. Apa, anak loro nih. Asal keluar, jadi kalau tidur dia, buka cepat pintu pelan-pelan. Karena kalau tidak berteriak, Ustaz. Ya Allah ya Kardi. Saya suka itu orang tua. Kenapa? Orang tua itu kalau ada dikasih suka yang mendengar. Iya. Kalau dibilang jam 7 agak fokus ibadahnya, semangat sekali. Kalau dibawa pergi ziarah Makkah Madinah, setengah mati media aja. Apa dia bilang? Ayo ibu kembali. Ya deh Ustaz capek mah. Itu bagusnya daripada yang biasa muda-muda setengah mati kita teriakin. Ayo ibu kembali, tunggu dulu Ustaz. Saya sana ku cari karena tidak ada apa kibis kai. Ku bilang ikuti kayak hilang. Begini semua foto. Ya, saya suka orang tua apalagi yang kursi roda. Kalau ada mikro dorong baru anaknya ku suruh pergi makai dulu kita nanti saya bawa bapak tak. Lalu aku bilang Ustaz hilangnya. Aku bilang tunggu di sini nih jangan pindah-pindah di sini makai saja. Tidak pindah-pindah tahu. Dia bilang mau kemana kalau tidak ada yang dorong. Yang parah biasa ku dapat semua naik ke bis ku lupai kuami. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Saya lanjut lagi. Jadi saya bilang ini baca doa sapu jagat. Nggak ku hafal nak kita mau. Boleh ikuti ke Rabbana. Rabbana atina. Fi dunya hasanah jolo na Ustaz jolo. Ku hafal tonji kalau itu. Itu saya maksud tadi. Hafal doanya tidak tahu namanya. Saya juga kaget. Saya kan bukan orang Bugis. Jolo itu bahasa Bugis. Artinya tunggu. Saya tidak tahu itu artinya. Kebetulan saya asli Sumatera Pak Wakapolda. Saya orang Sumatera, suku Mangkasara Tatara. Kalau kita Makassar jolo, yang ku ingat mangga jadi jolo.
Ternyata jolot tunggu tuh sama bahasa tapi beda maknanya. Sama bere-bere, Bugis kan semut. Kalau di Makassar baru dikasih koma di atasnya kan lain maknanya. Nggak usah disebut, nggak usah. Beda maknanya. Gitu. Jadi tidak bisa ada orang bahasa kita ternyata halus di sana, tapi kalau kita kasar, nggak bisa. Kemarin ada yang protes saya. Ustadz yang protes saya. Dia bilang, saya kan bahas masalah, saya bilang, di waktu bahas masalah kurban, di rumah itu saya buatkan celengan anak-anak. Terus saya diprotes, tidak boleh bilang celengan. Celeng itu artinya babi. Saya bilang itu celeng bahasa apa? Bahasa Jawa, Dik. Saya sekarang ceramah di depan orang Jawa atau orang Makassar. Kita ini berbicara sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh orang itu. Apakah saya harus paksakan orang Bugis? Jangan bilang bere-bere, tidak boleh. Karena Makassar itu lain artinya. Tidak bisa, itu bahasanya juga orang. Jadi konsep yang berbeda maknanya. Kecuali saya ceramah di Jawa Barat. Saya bilang, saya di rumah itu ada celengan kurban, ada celengan pajak. Dia bilang, tidak boleh, harus bilang kota amal. Kalau masa kota amal pajak? Ini salah toh. Celengan kan orang mengerti, tidak pernah berpikir orang Makassar bahwa itu BAB itu nggak pernah toh. Yang kita pikir celengan ya celengan. Itu yang kita pikir. Makanya kita itu ceramah sesuai bahasa yang dimengerti oleh pendengar, yang dipahami. Ya toh. Gue bilang dari orang Jawa di sini karena di pedalaman itu ceramah agak di gua ke atas sedikit. Naja. Justru mereka tidak mengerti kalau saya pakai bahasa yang lain. Makanya kita ini penceramah harus pakai bahasa yang menyesuaikan. Yang hadir orang menang ke bawah kodong di kampung. Ada itu kami baru kita bicara tentang Amerika di Australia. Nah karena jam apa Amerika Makassar lagi tali bakal kurang jo. Nampak bicara aku tentang Amerika. Jadi ceramah itu menyesuaikan kondisinya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Terakhir. Maka yang kita cita-citakan adalah kemuliaan hidup. Itu yang kita mau. Maka ini menjadi sebuah renungan kematian. Allah akan peringatkan waqtilafil laili wan nahar. Siang malam berganti la ayatil liulil albab. Itu berita dari Allah. Bahwa kesempatan hidup berbuat baik semakin berkurang. Maka jangan lalai. Kenapa sampai hari ini kita masih maksiat? Kenapa sampai hari ini kita jauh dari Allah? Kenapa sampai hari ini kita tidak mau tobat? Padahal tidak ada yang jamin malam hari ini, besok, lusa, bulan depan, apakah kita masih bernyawa atau tidak. Makanya Ibnu Mas'ud ketika melihat matahari terbenam, tidak pernah beliau berbangga. Seperti bangganya anak muda pergi cari sunset. Ibnu Mas'ud menangis melihat matahari terbenam. Ditanya oleh sahabat, ya Ibnu Mas'ud, apa gerangan yang membuat air matamu menetes? Kata Ibnu Mas'ud, ketahuilah, ketika matahari terbenam itu tanda umurku berkurang. Yang kutangisi karena amalanku tidak pernah bertambah. Hati-hati menyanyikan waktu. Karena menyanyikan waktu itu lebih berbahaya daripada mati. Mati hanya memisahkan kita dengan dunia dan penduduknya. Tapi menyanyikan waktu memisahkan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Dunia sementara titipan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itulah balasan yang lebih hebat. Karena dunia hanyalah sarana. Akhirat adalah tujuan. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salih wa bil khusus ila ruh al marhum andi Kamiluddin Latif bin Andi Abdul Latif Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Duhai Engkau yang Maha menatap, Engkau yang Maha menyaksikan, Engkau yang Maha mendengar. Berkahi siapapun kami yang hadir malam hari ini, ya Allah. Berkahi majelis ini, pertemuan malam hari ini. Jadikan pertemuan malam hari ini menjadi pengukur setiap dosa dan kesalahan kami, penutup setiap aib-aib kami. Jangan kau gelincirkan iman kami karena nafsu dan syahwat kami. Berkahi kami, keluarga, anak cucu, keturunan kami. Hindarkan kami dari berbuat dosa maksiat. Hindarkan kami semua dari bala, fitnah, mara bahaya, bencana, dan semua kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Berkahi orang tua kami, sehatkan mereka yang masih hidup. Yang telah tiada, ampuni mereka. Wabil khusus almarhum, ampuni dosanya, maafkan khilafnya, terima amal kebaikan ibadah.
Luaskan alam barzahnya, jadikan alam barzahnya seperti rauda min riyadil jannah. Tempatkan ruhnya di tempat yang paling engkau ridhoi. Sehatkan kami, angkat derajat kami, tutupi kekurangan kami. Panjangkan umur kami, umur yang berkah dan manfaat. Jangan kau dekatkan mati di saat kami maksiat. Jikalau ya Rabbana, jikalau kelak hidup kami berakhir, kami mohon akhiri husnul khatimah ya Allah. Kembalikan kami menghadapmu dalam keadaan qalbun salim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.